Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Suro. Saya diberikan tugas oleh Pak Rifai tentang tuliskan dan jelaskan saham-saham apa saja yang termasuk dalam growth dan dividen investing di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, yang fokus pada industri makanan dan minuman, industri jasa keuangan, dan industri kesehatan. Di Bursa Efek seperti BA, BEI, ada beberapa saham yang masuk dalam kategori growth investing dan dividend investing. Mari kita bahas saham-saham yang termasuk dalam kedua kategori tersebut dengan fokus pada sektor makanan, minuman, dan jasa keuangan dan kesehatan. Yang pertama, growth investing. Growth investing berfokus pada investasi di mana saham-saham perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi meskipun seringkali dengan harga saham yang lebih mahal dibandingkan dengan nilai pasar saat ini. Biasanya perusahaan growth belum tentu memberikan dividen besar karena sebagian besar laba diinvestasikan kembali ke ekspansi. Sektor makanan dan minuman. Yang pertama itu ada Indofood CBP, Sukses Makmur Tbk ICBP. Deskripsinya, Indofood CBP adalah salah satu pemain utama di industri makanan dan minuman di Indonesia dengan produk-produk terkenal seperti mie instan Indomie, makanan ringan, susu, dan produk olahan lainnya. Growth perusahaan ini memiliki portofolio produk yang sangat luas dan berhasil memperluas pasar di luar negeri, menjadikan salah satu saham yang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan. Pertumbuhan ICBP memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, terutama karena peningkatan permintaan untuk produk konsumen yang terjangkau dan berkualitas dan terjaga. Yang kedua ada Mayora. Mayora Indah Tbk. Deskripsinya itu, Mayora adalah produsen makanan dan minuman yang terkenal dengan merek seperti Kopiko, Tiger Sugar, dan banyak produk cemilan lainnya. Mayora memiliki strategi ekspansi yang agresif ke pasar internasional, terutama di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, yang memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik. Pertumbuhan kinerja ekspor yang solid dan terus berkembang pasar produk-produk dengan permintaan tinggi seperti kopi dan cemilan memberikan proyeksi pertumbuhan yang baik. Dalam sektor jasa keuangan ada Bank BCA. Bank BCA adalah salah satu bank terbesar dan paling menguntungkan di Indonesia, terkenal dengan kinerja operasionalnya yang sangat efisien. BCA memiliki rekan jejak yang luar biasa dalam hal pertumbuhan laba dan ekspansi digital, seperti dengan aplikasi mobile banking yang memiliki yang mungkin sekarang banyak digunakan oleh kalangan manusia. BCA juga terus menumbuh meskipun sebagian besar berasal dari sektor perbankan yang sudah mapan karena strategi digitalisasi dan pelayanan yang semakin canggih. Dan yang kedua ada Bank Negara Indonesia Tbk atau BBNI. Bank BNI juga merupakan bank besar memiliki cakupan yang sangat luas baik sektor retail maupun koperasi. Walaupun BNI memberikan dividen, mereka juga memiliki peluang pertumbuhan melalui ekspansi layanan perbankan digital dan strategi ekspansi di sektor koperasi. Dengan faktor pada pengembangan bisnis digital dan beragaman layanan, BNI berpotensi terus tumbuh seiring dengan perkembangan sektor keuangan. Dan yang terakhir ada sektor kesehatan. Sektor kesehatan ada Kalbe Farma Tbk atau KLBF. Kalbe Farma adalah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang obat-obatan, nutrisi, dan alat kesehatan. Kalbe menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor produsen kesehatan, terutama dengan peningkatan permintaan produk-produk nutrisi dan kesehatan. Pertumbuhan Kalbe memiliki strategi diversifikasi produk
dan ekspansi internasional yang mendukung pertumbuhan di pasar global. Yang kedua ada Siloam International Hospital Tbk atau Siloam. Siloam adalah salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Siloam terus berkembang dengan membuka rumah sakit baru berbagai daerah yang memberikan prospek pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan, Siloam berpotensi terus tumbuh dan beberapa tahun ke depan. Dividend investing. Dividend investing berfokus pada investasi saham perusahaan yang memberikan dividen stabil dan konsisten. Saham-saham ini biasanya dipilih oleh investor yang mencari pendapatan pasif melalui pembagian dividen. Dalam sektor makanan dan minuman ada Nestlé Indonesia. Nestlé adalah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman seperti susu, makanan bayi, dan makanan olahan. Nestlé Indonesia dikenal dengan kebijakan pembagian dividen yang konsisten maupun memiliki pertumbuhan yang stabil. Perusahaan ini sering kali memberikan dividen tinggi kepada pemegang sahamnya. Dengan pendapatan yang stabil dan keberadaan merek yang sangat kuat, Nestlé adalah pilihan utama bagi investor yang mencari pendapatan pasif melalui dividen. Dan yang kedua ada Delta de Jakarta atau TBK atau DLTA. Delta de Jakarta adalah produsen minuman beralkohol di Indonesia yang terkenal dengan produk bir angker, Sigmiguel, dan berbagai minuman lainnya. Delta de Jakarta memiliki kebijakan dividen yang baik, konsisten, membagikan sebagian besar laba bersihnya kepada pemegang saham. Dalam beberapa tahun terakhir, Delta de Jakarta sering memberikan dividen yang menarik bagi investor yang berfokus pada pendapatan pasif. Dalam sektor jasa keuangan, ada Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI. Salah satu bank yang dengan performa terbaik di Indonesia dengan fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. BRI memiliki kebijakan dividen yang baik dan seringkali memberikan dividen yang tinggi kepada pemegang sahamnya karena kinerja keuangannya yang solid. Sehingga dengan basis pelanggan yang luas dan stabil, BRI menjadi salah satu pilihan favorit bagi investor yang memperoleh dividen secara konsisten. Dan yang kedua ada Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aset yang menyediakan berbagai layanan perbankan baik untuk segmen retail maupun koperasi. Bank Mandiri memiliki kebijakan dividen yang stabil dan memberikan dividen yang relatif tinggi setiap tahunnya. Dikenal juga dengan rasio pembayaran dividen yang menarik. Bank Mandiri adalah pilihan yang solid bagi investor yang mencari pendapatan yang pasif. Dalam sektor kesehatan ada Informa Tbk. Informa adalah perusahaan farmasi yang menghasilkan berbagai produk obat-obatan dan alat kesehatan. Informa dikenal dengan kebijakan dividen yang baik dan stabil. Meskipun lebih fokus pada sektor farmasi dan kesehatan, perusahaan ini memiliki basis pendapatan yang cukup stabil untuk memberikan dividen kepada pemegang saham. Meskipun tidak besar beberapa perusahaan besar lainnya, Informa secara teratur memberikan dividen yang cukup menarik bagi investor dan fokus pada pendapatan yang pasif. Dan yang terakhir ada Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi obat-obatan dan pelayanan kesehatan lainnya. Kimia Farma memiliki kebijakan pembagian dividen yang menarik dan konsisten, meskipun fokus utama mereka adalah pertumbuhan dan ekspansi. Perusahaan ini juga menyediakan pendapatan pasif yang stabil, menjadikan pilihan menarik bagi investor yang meningkatkan dividen. Jadi, kesimpulannya dari materi tersebut yaitu
Saham growth di sektor makanan dan minuman, jasa, keuangan, dan kesehatan berfokus pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seperti ICB, Mayora, BBCA, dan KLBF. Saham dividen lebih berfokus pada perusahaan yang memberikan dividen yang stabil dan dapat diandalkan seperti Nestlé, BRI, dan Kimia Farma. Kedua jenis investasi ini dapat berdasarkan tujuan investasinya. Jika Anda mencari pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang, Anda dapat memilih saham-saham growth. Sementara jika Anda ingin mendapatkan pendapatan yang pasif melalui dividen, saham-saham dividen adalah pilihan yang baik untuk Anda. Itulah tadi materi yang saya bisa bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.